Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Sundari, NIM 5041817, kelas 5A Manajemen Keuangan Syariah, mata kuliah Perilaku Konsumen dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan makalah saya tentang mampu memahami perubahan dan tantangan yang dihadapi perusahaan. Nah, masuk dalam pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi konsumen. Konsumen merupakan titik sentral perhatian pemasaran yang mempelajari apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen. Hal ini sangat penting karena konsumen diklasifikasikan menjadi dua macam. Yang pertama yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu adalah orang-orang atau individu-individu yang membeli produk atau barang, jasa, ataupun ide untuk dikonsumsi sendiri bersama anggota keluarga atau bersama teman-teman. Sebagai contoh, Budi membeli makanan untuk dirinya sendiri atau Ani membeli buku untuk adiknya. Yang kedua adalah konsumen organisasi. Konsumen organisasi diartikan sebagai lembaga atau instansi yang membeli produk, barang, jasa, atau ide untuk dijual belikan untuk kepentingan instansi atau lembaga tersebut. Sebagai contoh, Koperasi A membeli seragam SD, SMP, dan SMA untuk dijual kepada masyarakat. Kemudian contoh yang kedua, Polri membeli pakaian seragam untuk anggotanya. Yayasan X membeli ATK untuk keperluan yayasan tersebut. Untuk mengenal konsumen, pertama-tama lakukanlah riset atau customer base-nya. Konsumen saat ini mungkin saja merupakan pasar paling penting. Kenalilah sebanyak-banyak mungkin mengenai siapa sebenarnya konsumen Anda yang sekarang. Dari mana mereka menemukan Anda, apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Gunakanlah hasil survei konsumen atau random interview, feedback, dan insting bisnis sebanyak mungkin. Kecuali jika Anda sama sekali tidak mempunyai konsumen, maka riset pasar harus dimulai dengan belajar sebanyak-banyak mungkin. Yang pertama, di situ ada survei kepuasan user. Ada baiknya menggunakan informasi survei konsumen untuk mencari tahu lebih banyak mengenai konsumen. Bagilah konsumen menjadi beberapa grup atau segmen berdasarkan umur, pendapatan atau gender, profesi atau tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ada focus group. Menggunakan fokus group akan membantu Anda untuk lebih memahami konsumen dan apa pendapat mereka atas produk dan layanan yang diberikan. Terkait fokus group, yaitu konsumen dikumpulkan menjadi satu kemudian ditanyai pendapat mereka oleh fasilitator profesionalnya. Diskusi-diskusi fokus grup dengan konsumen direkam dengan video dan digunakan untuk berbagai keperluan. Yang pertama yaitu memperkuat dan meluruskan pertanyaan-pertanyaan yang pada survei kepuasan. Yang kedua, membawa secara langsung pendapat konsumen ke dalam program-program pelatihan internal. Yang ketiga, membantu pengusaha sistem mengirim internal mana yang telah keluar dan harapan konsumen, dan lain sebagainya. Pengembangan konsep pemasaran. Dalam konsep ini ada bagian yang harus diproduksi. Yang pertama, konsep produksi adalah anggapan pemasaran yang berorientasi kepada proses produk internal bahwa konsumen hanya akan membeli produk-produk yang murah. Yang kedua, konsep produk adalah anggapan pemasaran bahwa konsumen lebih menginginkan produk yang berkualitas atau berpenampilan baik. Yang ketiga, konsep penjualan. Anggapan pemasaran yang berorientasi kepada tingkat penjualan internal bahwa konsumen perlu dipengaruhi agar penjualan dapat meningkat sehingga tercapai profit maksimum sebagai tujuan perusahaan. Yang keempat, konsep pemasaran. Anggapan pemasaran yang berorientasi kepada pelanggan eksternal bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen.
Membangun dan mempertahankan hubungan yang baik dengan konsumen merupakan kata kunci untuk sukses bagi sebuah perusahaan. Ada 4 konsep yang harus diperhatikan. Yang pertama, nilai konsumen. Yang kedua, kepuasan konsumen. Yang ketiga, kepercayaan konsumen. Yang keempat, yaitu loyalitas pelanggan. Kemudian, tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan. Yang pertama, tantangan pengangguran. Nah, ini adalah masalah yang sangat besar. Dan setiap perusahaan pasti mengalami masalah ini. Yang kedua yaitu tanggung jawab sosial. Yang ketiga kesehatan, makanan, dan perumahan. Yang keempat etika. Yang kelima keragaman angkatan kerja. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam pendapatan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomi yang dapat dipengaruhi lingkungan. Pentingnya perilaku konsumen itu ada. Yang pertama, perilaku konsumen penting dalam kehidupan setiap hari. Yang kedua, perilaku konsumen penting untuk mengambil keputusan. We can take